Shalom, kembali lagi dalam renungan bertumbuh setiap hari. Kiranya perenungan kita menuntun kita untuk semakin serupa dengan Kristus setiap hari. Hari ini kita akan kembali merenungkan satu topik tentang memimpin dengan hidupmu. Bagian firman Tuhan yang menjadi fokus perenungan kita adalah Yakobus 1 ayat 22 terjemahan baru 2 yang berbunyi demikian. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, di dunia ini kita terlalu sering melihat sosok pemimpin yang mahir merangkai kata-kata manis, pandai berpidato, dan tegas memberikan instruksi. Tetapi kehidupan pribadinya sangat bertolak belakang dengan apa yang diucapkannya. Pemimpin yang pintar bicara namun miskin tindakan mungkin bisa memukau orang sesaat, tetapi mereka tidak akan pernah mendapatkan rasa hormat yang sejati. Kepemimpinan yang paling berdampak dan kuat tidak pernah lahir dari seberapa keras kita memerintah, melainkan dari seberapa konsisten kita menghidupi apa yang kita bicarakan. Surat Yakobus sangat terkenal dengan penekanannya pada iman yang mewujud dalam tindakan nyata. Dalam ayat ini, Yakobus memberikan sebuah peringatan yang sangat tajam. Jika kita rajin membaca Alkitab, rajin mendengar khotbah, atau mahir menasihati orang lain dengan firman Tuhan, tetapi kita sendiri tidak melakukannya, maka kita sedang menipu diri sendiri. Mengapa disebut menipu diri sendiri? Karena sekadar mengetahui kebenaran tidak otomatis membuat hidup kita menjadi benar. Memiliki pengetahuan rohani yang tinggi tanpa adanya praktik justru melahirkan kesombongan dan kemunafikan. Dalam konteks kepemimpinan, ketika kita mengajarkan standar kebenaran namun kita hidup di luar standar tersebut, kita kehilangan seluruh wibawa dan otoritas rohani kita di hadapan orang yang kita pimpin. Lalu, bagaimana caranya kita memimpin dengan hidup kita? Jawabannya sederhana. Pastikan kita menjadi pelaku dari apa yang kita harapkan dari orang lain. Jika kita adalah seorang atasan yang menuntut kejujuran dan disiplin dari karyawan, maka kita yang harus datang paling tepat waktu dan menolak segala bentuk kecurangan sekecil apapun. Jika kita adalah orang tua yang menyuruh anak untuk tidak memegang ponsel saat makan bersama, maka kitalah yang harus terlebih dahulu menaruh ponsel kita. Memimpin dengan hidup berarti tindakan kita harus berteriak lebih keras daripada kata-kata kita. Ketika perkataan dan perbuatan kita selaras, orang-orang di sekitar kita akan terinspirasi untuk mengikuti kita. Bukan karena terpaksa oleh jabatan kita, melainkan karena mereka melihat ada keteladanan yang nyata dan hidup di dalam diri kita. Mari kita merenungkan sejenak. Coba evaluasi diri kita. Adakah standar kebaikan, disiplin, atau nasihat yang sering kita harapkan atau perintahkan kepada orang lain, namun kita sendiri masih belum konsisten melakukannya? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami jika selama ini kami hanya pandai menasihati, menuntut, dan menyuruh orang lain untuk berbuat baik, sementara kami sendiri enggan melakukannya. Ampuni kami ketika kami bangga karena sudah banyak mendengar firman-Mu, tetapi lupa untuk mempraktikkannya. Ya Roh Kudus, tolonglah kami agar perkataan dan perbuatan kami bisa selalu selaras. Jadikanlah perilaku kami sehari-hari sebagai khotbah yang hidup, sehingga lewat keteladanan kami, orang lain dipimpin untuk semakin dekat kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan,
Sampai jumpa lagi dalam renungan kita esok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua.